Kembali bersama kami di MNC News Prime. Memasuki usia ke-77 tahun, Republik Indonesia menjadi tantangan baru pemerintah untuk terus membangun bangsa. Indonesia memiliki banyak sosok ilmuwan dengan hasil penelitiannya yang bermanfaat serta berhasil diakui dunia. Indonesia memiliki banyak ilmuwan yang karyanya diakui dunia, di mana hasil penemuannya menjadi bukti dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta kemajuan teknologi. Pada April 2010, Presiden Barack Obama menyebut Tri Mumpuni bersama Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK sukses dalam mengembangkan pembangkit listrik di daerah terpencil. Melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berhasil membuat setidaknya 65 PLTMH di desa-desa terpencil di berbagai pelosok Nusantara menjadi terang benderang. Sementara itu, dalam dunia kesehatan, Indonesia juga memiliki sosok ilmuwan yang berhasil menemukan alat terapi kanker, yaitu Warsito P. Taruno. Memiliki saudara yang mengidap penyakit kanker payudara stadium 4 membuat Warsito terpanggil untuk membuat alat terapi kanker, yaitu Electrocapacitive Cancer Therapy atau ICCT, yang dikenal dengan jaket Warsito. Sempat menjadi kontroversi, namun nyatanya jaket Warsito ini mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Ya, Indonesia punya ilmuwan yang karyanya diakui dunia. Hasil penemuan mereka terbukti bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi. Masyarakat hidup lebih sejahtera dengan temuan tersebut, dan dalam dialog di segmen ini kita kehadiran dua ilmuwan Indonesia. Di studio sudah hadir ada Ibu Tri Mumpuni yang malam ini bersama kami. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka wabarakatuh. dong. Merdeka. Merdeka, oke. Dan di sambungan Zoom kita sudah bersama Bapak Warsito Purwo Taruno melalui sambungan Zoom. Merdeka, Pak Warsito. Ya, merdeka. Ya, terima kasih. Di studio ada Bu Puni ini. Kita tahu Anda berdua tadi disebutkan profilnya luar biasa, sama-sama ilmuwan dan diakui dunia. Saya ke Bu Puni dulu, Bu. Bicara mengenai tadi usaha Anda, ini pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan sempat disebutin Pak Obama loh. Itu boleh cerita nggak awalnya seperti apa dulu? Well, sebetulnya sekali lagi ini saya harus meluruskan yang misleading gitu. Baik. Sebenarnya mikrohidro itu saya tidak menemukan. Baik. Saya memang mempopulerkan. Mempopulerkan. Gitu ya. Okay. Karena itu sudah ada abad ke-14 ya di Cina dengan turbin air gitu ya. Terus kemudian di Swiss di mana suami saya belajar dulu gitu ya. Jadi sebetulnya saya hanya mempopulerkan. Karena saya melihat di Indonesia ini potensinya luar biasa gitu ya. Dan ini energi yang sangat murah dibandingkan dan kalau terbarukan. kita dan terbarukan. Fine. Environmentally friendly ya. Artinya tidak menimbulkan gas rumah kaca, terus juga nggak usah jauh-jauh daerah terpencil. Biasanya PLN itu membawa ini fossil fuel, diesel oil gitu, orang sering menyebutnya tuh solar gitu ya. Nah, ini kita waktu itu tahun 90-an belum lazim. Kalau sekarang sudah banyaklah orang mulai percaya bahwa mikrohidro itu is one of the solution gitu ya, yang bisa dianggap lebih mudah dan praktis karena apa? Dibangun di daerah di mana potensi itu ada dan dekat dengan masyarakat. Baik. Serta itu walaupun high technology tapi itu user friendly, dengan mudah masyarakat diajari untuk bisa terlibat membangun, mengoperasikan, mengelola dan merawat sehingga ini bisa sustainable. Jadi dengan kata lain kalau kita simplify bahwa ini untuk daerah-daerah yang mungkin tadi kebutuhan listriknya tidak terjangkau oleh pemerintah, kita bikin sendiri dengan tadi user friendly tadi yang sangat gampang untuk orang adaptasi untuk. Jadi intinya orang bisa dilatih untuk mampu mengoperasikan dengan benar ya, kemudian juga untuk merawatnya. Soalnya kalau tidak diajari begitu juga ini investasi yang mubazir karena biasanya terus kalau bahasa Pak Jokowi itu melangkrak gitu ya, tidak terpakai. Mangkrak. Melangkrak. Gitu. Jadi, tapi kalau rakyat kita siapkan, itu akan jauh lebih bermanfaat karena rakyat menjadi tahu kalau rusak dia tahu caranya memperbaiki gitu. Dan yang lebih penting lagi buat saya ini adalah salah satu bentuk demokratisasi energi. Pemerintah memberikan ruang dan space gitu ya kepada rakyat untuk membangkitkan energinya sendiri, memanfaatkan local resources. Di situ ada sumber daya
alam yang bisa dimanfaatkan, disitulah kemudian dibangun bersama-sama rakyat. Kuncinya bersama-sama rakyat. Anda memberdayakan mereka. Kita Baik, membangun manusia Bu di Puni. sini. Merdeka berarti maknanya terang ya. Betul. Merdeka itu terang dan merdeka itu berkeadilan. Berkeadilan. Nah, saya ke Pak Warsito juga. Ini menarik sekali. Kalau saya dengar ceritanya jaket Warsito ini tadinya dibuat karena ada saudara yang mengidap penyakit kanker. Seperti itu ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, awal mula Anda membuat jaket Warsito ini? Sebenarnya latar belakang saya adalah teknologi imaging ya. Baik. Tomografi. Jadi saya besar di teknologi tomografi dari sejak S1 saya di Jepang, S2 dan S3. Kemudian pindah ke Amerika mengembangkan tomografi juga yang disebut tomografi volumetrik. Ini sendiri sebenarnya konsep baru. Jadi teknologi tomografi itu adalah dua dimensi. Tapi ketika di Amerika kita membuat sebuah ide dan prinsip baru yang disebut tomografi volumetrik. Jadi bisa melihat secara volumetrik real time. Seperti kita melihat sesuatu yang tadinya tidak nampak itu seperti jadi akuarium. Nah ini sempat menjadi kontroversi lumayan besar juga di dunia tahun 2006. Itu sampai muncul di hampir semua media di seluruh dunia saat itu. Saat itu saya masih di Amerika. Nah itu adalah teknologi yang sebenarnya ekspertis saya ya dari awal, dari kecil bisa dibilang begitu. Jadi pengalaman di situ sekitar 20 tahun lah sebelum tahun 2010. Nah kemudian saat kakak saya sendiri didiagnosa kanker payudara stadium 4 dan dibilang sudah tidak banyak alternatif yang bisa diberikan. Nah kemudian dari situ apa yang bisa diturunkan dari pengalaman selama 20 tahun melakukan penelitian dan pengembangan teknologi terkait dengan imaging itu, dan dasar imaging itu adalah sumber energi yang dimanfaatkan untuk dan ditangkap. Nah itu memaparkan energi itu menjadi sebuah prinsip dasarnya, yang itu kemudian kita manfaatkan untuk membangkitkan gelombang tertentu, gelombang listrik pada dasarnya. Nah kemudian ke tubuh dan itu berinteraksi dengan jaringan kanker dan tidak merusak jaringan yang lain, dan itu bisa mematikan sel kanker. Nah itu mulai tahun 2010 dan awalnya kita tidak begitu yakin juga karena basis saya adalah imaging, tetapi ini harus harus mencari solusi begitu ya, bagaimana ini bisa diterapkan untuk terapi. Nah tetapi ya ternyata juga ada hasilnya, uji sel menunjukkan itu positif. Kemudian kita membuat device untuk kakak saya dan ternyata membantu, dan dari stadium 4 yang kemungkinan bisa survive secara statistik itu tidak lebih dari 2 tahun. Tapi ya alhamdulillah alat itu membantu, meskipun beberapa kali muncul lagi, tetapi setiap muncul itu bisa membantu dan akhirnya setelah 3 tahun itu bisa bersih dari kanker. Dan bisa terus survive sampai sekarang lebih dari 12 tahun ya, dan itu sesuatu saya kira di dunia kanker itu hampir tidak mungkin gitu ya. Kemungkinan itu sangat kecil sekali, tetapi ternyata itu mungkin. Pak Warsito, luar biasa. Saya tadi dengar ceritanya bagaimana Anda memulainya 20 tahun dengan segala macam. Ada kontroversi juga di awal ya. Dan sekarang diterima seperti oleh dunia. Apa yang membuat Anda tadinya, kita tahu bahwa ketika kita menemukan sesuatu, kita membangun sesuatu, ada pro dan kontra tentunya. Ini yang jadi ya biasalah, like and dislike. Ketika waktu itu menjadi kontroversi, menjadi pembicaraan dunia, apakah ini sempat membuat Anda juga dan tim dan teman-teman yang bekerja merasa kecil hati dan sempat ingin berhenti seperti itu? Memang itu berat ya, memang itu berat, tetapi
sejak saya kuliah di Jepang dari S1, mungkin ya terbiasa dengan sesuatu yang baru, karena saya tidak begitu puas dengan mempelajari sesuatu itu yang ada. Itu kemudian bagaimana mencari sesuatu yang baru, kemudian muncul ide yang baru, dan itu tidak mudah itu setiap kali kita mengungkapkan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, dan itu hampir pengalaman 20 tahun itu, kontroversi itu tidak pernah sepi begitu ya. Bahkan pernah tahun 2008 di konferensi di Amerika itu terbesar di Chemical Engineering Conference ya. Pernah dibilang hasil kamu terlalu bagus, itu nggak mungkin terjadi. Kami semua itu ekspor. Pasti kamu cheating begitu. Itu terbiasa. Jadi itu malah menjadi semacam lecutan untuk bagaimana kita benar-benar menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu berbasis secara saintifik itu benar dan menghasilkan hasil yang benar-benar membuat orang itu tidak bisa meremehkan begitu. Itu menjadi tantangan besar, apalagi terutama kita berasal dari negara Indonesia ya, begitu dengar Indonesia kok bisa muncul ide seperti ini, tetapi kalau kita bisa menunjukkan itu sesuatu yang benar-benar secara saintifik itu mempunyai dasar yang kuat, dan kita bisa menunjukkan hasil yang mensupport, dan itu benar-benar hasil yang overwhelming begitu ya, saya kira itu menjadi. Iya, ini pelajaran untuk semuanya ya, bahwa noises itu biasa, like and dislike. Kalau mau maju harus. Ya. Saya yakin Bu Puni juga di awal membangun ini sudah 82 desa ya sejauh ini. Dari tahun 90-an. Ada hal seperti ini juga, serupa yang dihadapi. Well, dulu sebetulnya musuh kita adalah orang-orang yang tidak suka terganggu. Terganggu itu gini lah, misalnya dia biasa mensuplai BBM, spare parts untuk thermal power itu kan harus sering diganti, yang begitu-begitulah. Tapi saya pikir itu wajar ya, di dunia ini memang selalu ada like dan dislike. Tapi buat saya, kalau kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah membawa manfaat buat banyak orang, buat masyarakat, why not? Di Indonesia, kunci utama kalau Anda mau berjuang, berbuat sesuatu, harus kuat endurance-nya. Ini yang saya sebut di awal. Kenapa harus kuat endurance kalau kita di Indonesia? Boleh dijabarkan? Karena begini ya, contoh sederhana. Dulu saya ingat tahun berapa itu, tahun 90-an something gitu, akhir tahun 90-an. Kami ingin ya, Indonesia itu rakyatnya gitu, seperti rakyat so-called Swiss. Punya pembangkit sendiri di desa, terus energi listriknya dijual ke PLN, sehingga desa punya income. Mimpinya begitu. PLN diuntungkan karena tidak usah investasi, punya energi bersih, di ujung-ujung distribusi itu biasanya voltasenya turun. Tapi kalau disuntik gitu ya, I'm not electrical engineer, tapi di kantor banyak anak-anak listrik yang ngerti gitu. Jadi kalau di ujung-ujung distribusi itu voltase drop, disuntik dengan mikrohidro itu tadi jadi kuat voltasenya. Ini kualitas listriknya jadi bagus gitu. Anda bisa bayangkan, ini kan menguntungkan banyak pihak kan. Jadi orang mau bilang apapun, I don't care. Bahkan saya ngomong, saya ingat banget di wawancara BBC gitu, saya bilang, well, I'm a woman, I can wait as long as I get what I want. Sebagai seorang perempuan, saya rela dan sabar menunggu selama yang saya inginkan itu menjadi kenyataan. Yang saya inginkan adalah listrik rakyat dibeli oleh PLN. Dan itu terjadi, akhirnya bisa sekitar tahun 2000-an lah. Saya ingat waktu Pak SBY jadi Menteri Energi ya. Jadi begitu, perlu waktu panjang. Karena ya ini yang banyak kita nggak paham, anak muda nggak pahami Bu Puni, bahwa ada glorified process ya. Bahwa ketika kita ngelihat result, ya it's a bonus somehow, right? Tapi glorify the process, tadi endurance yang luar biasa, ini yang kadang banyak yang lupa nih. Iya, sering anak-anak muda datang gitu,
kamu jangan pernah melihat saya dan Pak Iskandar suamiku ya sekarang. Kamu harus melihat bagaimana tahun 90-an banyak sekali. Ini juga saya ditentang. pasti sama hal yang dirasakan Pak Warsito juga dan Bu Puni. Kita jeda dulu, kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime.